Sobat Minipas, selamat datang di podcast Paspor, Paham dan Sadar Penjaga Orisinalitas Republik. Bersama saya Benazir, perawat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot soal poin penting di latar CPNS kita, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Tapi saya nggak sendiri, sudah ada partner saya di sini. Silakan Arya. Terima kasih Mbak Benazir atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Distira dari Pemeriksa Keimigrasian Pemula. Siap nih menemani rekan-rekan kita buat bedah gimana sih caranya kita yang baru gabung di kementerian ini menjalankan peran sebagai pelayan publik yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Wah, mantap banget ya. Nah, bicara soal sadar berbangsa dan bernegara, kedengarannya kan teoritis banget ya. Tapi sebenarnya di profesi kita masing-masing, ini tuh udah makanan sehari-hari. Setuju nggak? Ya, setuju banget itu Mbak. Kalau menurut kacamata keimigrasian, sadar berbangsa itu sesimpel kita paham bahwa setiap stempel yang kita berikan di paspor atau setiap orang yang kita periksa dokumennya, itu menyangkut kedaulatan negara. Kita sadar kalau kita adalah wajah pertama Indonesia di pintu gerbang dunia. Betul banget. Kalau dari sisi medis sih, khususnya di pemasyarakatan, sadar berbangsa itu artinya seperti kita melihat warga binaan bukan cuma sebagai pasien, tapi sebagai warga negara yang hak kesehatannya tetap harus dijaga tanpa diskriminasi. Itu wujud pengamalan sila kelima Pancasila sebenarnya. Nah, itu poinnya. Jadi sadar berbangsa bukan cuma hafal butir Pancasila saja. Sadar akan peran kita dalam kemajemukan di imigrasi, saya ketemu orang dari berbagai latar belakang budaya. Kalau saya nggak punya kesadaran berbangsa, bisa-bisa saya terjebak di subjektivitas atau malah radikalisme. Bahaya kan? Iya ya, bener banget. Apalagi di era digital seperti sekarang, berita hoax atau paham yang bisa memecah belah itu cepat banget masuknya. Sebagai aparatur sipil negara, kita harusnya bisa sih menyaring itu semua. Terus nih ya, kalau menurut Arya, apa sih tantangan terbesar kita sebagai calon pegawai negeri sipil untuk menjaga kesadaran itu di tempat kerja? Ya, tantangannya adalah masalah konsistensi. Kadang kalau sudah capek di loket pemeriksaan, antrian panjang, kita malah gampang emosi tuh. Disitulah kesadaran bernegara diuji. Apakah kita tetap ramah sebagai representasi negara atau malah cuek? Kalau menurut Mbak Benazir sendiri, di klinik atau rumah sakit pemasyarakatan gimana? Kurang lebih mirip sih ya. Di dunia medis, salah satu tantangannya itu adalah keterbatasan fasilitas. Tapi sadar bernegara mengajarkan kita untuk berkorban demi kepentingan bangsa. Jadi ya tetap memberikan yang terbaik meski terkadang sarana terbatas. Oh iya, jangan lupa juga tuh soal etika. Aparatur sipil negara yang sadar berbangsa itu pasti menjaga integritas, alias anti korupsi dan anti gratifikasi. Nah, betul. Jadi sadar itu artinya paham hak dan kewajiban. Kita digaji oleh uang rakyat, maka pengabdian kita ya buat rakyat. Ya benar, setuju. Oh iya, ada satu poin lagi nih sebelum kita berakhir. Ada yang gak kalah penting dalam kesadaran berbangsa, yaitu soal moderasi beragama dan toleransi. Apalagi kita kerja di bawah Kemenpas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas dan warga binaan dari berbagai latar belakang. Menurut Arya gimana? Nah, ini krusial banget, Mbak. Sadar bangsa itu artinya sadar kalau Indonesia itu bineka. Di keimigrasian, kita melayani permohonan paspor dari berbagai agama dan suku budaya. Kita nggak boleh membeda-bedakan kualitas pelayanan hanya karena perbedaan suku atau keyakinan tertentu. Itu salah satu bentuk pengamalan nilai loyalitas kita kepada negara, bukan pada golongan tertentu. Setuju. Kalau di rumah sakit pemasyarakatan sendiri, moderasi itu kuncinya kedamaian sih. Kita menghargai waktu ibadah rakaat sejawat maupun warga binaan. Dengan begitu, suasana kerja jadi kondusif. Oh iya, selain itu, sadar bernegara juga bisa lewat hal sederhana, seperti bangga menggunakan produk dalam negeri, ya kan? Ya, betul banget tuh. Teman-teman CPNS sering lupa kalau pakai seragam batik atau bangga pakai sepatu brand lokal, itu sudah termasuk aksi bela negara loh. Itu cara kita mendukung ekonomi bangsa supaya tetap kuat di tengah goncangan ekonomi global. Benar juga ya.
Jadi negara itu harus angkat senjata di medan perang dengan kita bijak bermedia sosial, dan hoax, dan tetap profesional di media pelayanan. Itu sudah peran kita di masa kini ya. Oke, sepertinya untuk podcast kali ini cukup segitu dulu biar kita nanti bisa selanjutnya. Sebelum kita tutup, izinkan saya merangkum sedikit rekan-rekan. Jadi sadar berbangsa dan bernegara dan kita aparatur sipil negara itu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah satu, menjaga kedaulatan, baik itu kedaulatan wilayah imigrasi maupun kedaulatan kemanusiaan di pemasyarakatan. Yang kedua ada integritas, yaitu memiliki tanpa pamrih dan menjaga nama baik instansi. Dan yang ketiga ada persatuan, melihat keberagaman sebagai kekayaan bukan pemisah. Yang singkatnya, mencintai negara ini bisa dua dan tak kecil. Contohnya datang tepat waktu dan melayani dengan hati. Wah, keren banget rangkumannya Mbak. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, khususnya sesama pejuang lacar CPNS, supaya nggak cuma lulus administrasi saja, tapi benar-benar jadi ASN yang berakhlak. Amin. Oke, sahabat Unipas, sekian podcast Paspor hari ini. Saya Dinajir. Dan saya Arya Yudhistira, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.